Kasus korupsi yang melanda Pertamina nyatanya menguak praktik dugaan pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Ada yang kecewa karena telah dibohongi, ada juga yang tetap gunakan Pertamax untuk kendaraannya. Berikut tanggapan warga soal kasus korupsi Pertamina. Alih-alih hindari antrian dan memberikan performa mesin berkualitas, nyatanya harapan masyarakat berbuah kekecewaan. Geramnya warga 62 makin menjadi setelah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan bersama 6 orang lainnya jadi tersangka kasus korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Meski sebagian masyarakat tak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan plat merah dengan merugikan keuangan negara hampir 200 triliun rupiah. Namun para pengendara khususnya pengguna BBM jenis Pertamax kecewa karena merasa telah dibohongi. Iyalah ngeri, merasa dirugikan lah. Kan harganya jauh lumayan. Karena kan Pertamax kan tujuannya untuk mobil tertentu kan harus pakai Pertamax. Kalau yang Pertalite kan mungkin untuk mobil-mobil tertentu juga. Ada yang nggak boleh Pertalite, harus Pertamax. Nah itu bisa merusak mobil juga ya. Terus sama kita kan rugi juga ya. Kita maunya Pertamax biar jalannya halus atau apa. Kalau dicampur itu kan sama aja kayak kita pakai Pertalite. Jadi kan pengaruh juga sama mesin kendaraan, rusak juga kan. Iya. Jadi saya bilang ya itu sangat merugikan masyarakat juga lah, khususnya pengguna pakai kendaraan kayak gitu. Apalagi kan itu kan oktannya kan lebih rendah kalau Pertalite dibandingin sama Pertamax. Kasus BBM Pertamax oplosan di tubuh Pertamina membuat warga ragu. Ada yang tetap membeli Pertamax, ada juga yang memilih beli Pertalite, atau bahkan beralih ke perusahaan BBM lainnya. Oplosan akan cenderung mencari cara yang paling murah untuk mencapai oktan yang sama. Bahkan untuk mencapai oktan yang sama pun cara paling mudah adalah dengan menambahkan timbal. Di mana timbal itu sangat berpolusi ketika dimasukkan ke bensin dan nanti dibakar di mesin, dan timbal itu bahkan sekarang sudah dilarang di negara-negara maju dan Indonesia pun sudah meninggalkan timbal. Nah kan kita tidak tahu dioplosnya pakai apa. Nah jadi semisal pun oktannya sama, bensin oplosan itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa kualitasnya sama seperti yang dijanjikan oleh Pertamina gitu. Bahkan ini kejadian bisa sampai terjadi seperti ini juga artinya Pertamina harus introspeksi untuk memperketat pengawasan, karena vital sekali ini bahan dasar bensinnya sudah berbeda dari yang dipersyaratkan. Pengamat otomotif Fitra Eri buka suara soal dugaan kasus bensin oplosan yang melanda Pertamina. Ia menjelaskan bensin di pasaran bukan hanya ditentukan oktannya saja. Akan tetapi jika kendaraan diisi dengan bahan bakar di bawah persyaratan yang dianjurkan, maka bakal terdapat beberapa efek samping yang muncul. Ternyata lebih rendah yang didapatkan oleh konsumen, maka itu akan ada efeknya ke mesin. Mesin modern sekarang itu dilengkapi dengan sensor, knocking sensor namanya, sensor untuk mencegah ngelitik. Artinya dia lebih tahan untuk oktan yang lebih rendah, tapi ada batasnya. Nah, selama batasnya itu belum dilewati, yang akan terjadi adalah konsumsi bahan bakar lebih boros, serta performa yang menurun. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai 2023. Kejagung menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite, di mana PT Pertamina Patraniaga membeli Pertalite untuk kemudian diblend atau dioplos di depo menjadi Pertamax. Ilham Aprianto, Rendianto melaporkan.